Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Yulianti Raharjo, SAMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini kami dari kelompok A izin mempresentasikan materi mengenai Accounting for Leases, Chapter 21. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Randy Arif Dwi Laksono dengan NPM belakang 296. Perkenalkan, nama saya Galandria Amanda Bisono, NPM akhir 159. Perkenalkan, nama saya Tari Dwi Ramadhani dengan NPM akhir 040. Perkenalkan, nama saya Diajeng Putri Wulandari dengan NPM 134. Perkenalkan, nama saya Saskia Maulina Chandra dengan nomor NPM akhir 034. Perkenalkan, nama saya Dini Santika dengan NPM akhir 037. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dengan nomor NPM akhir 210. Perkenalkan, nama saya Gabriela Fenigresia Finitias dengan 3 digit NPM terakhir 237. Oke, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama. Di sini ada keuntungan bagi penyewa atau lessee. Nah, sebelum kita masuk ke materi keuntungan bagi penyewa, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sewa. Nah, jadi sewa itu merupakan perjanjian kontraktual antara pemberi sewa dan penyewa. Perjanjian ini tuh memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh pemberi sewa untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas penggunaan properti tersebut, penyewa itu nanti membayar sewa kepada pemberi sewa selama masa sewa berlangsung. Nah, kenapa di sini saya menjelaskan pengertian dari sewa? Karena untuk materi yang akan saya jelaskan selanjutnya ini berhubungan semua dengan sewa menyewa. Lalu kita langsung masuk ke yang selanjutnya. Penyewa itu mendapatkan beberapa keuntungan signifikan dari leasing. Nah, jadi ada 4 keuntungan. Yang pertama itu pembiayaan 100%. Jadi keuntungan bagi penyewa ini bisa menggunakan aset tanpa harus mengeluarkan uang muka yang besar, seringkali dengan suku bunga tetap. Nah, lalu keuntungan yang kedua itu perlindungan dari kausan. Jadi tidak perlu menanggung resiko jika aset tersebut menjadi usang atau ketinggalan zaman, misalnya komputer. Mereka bisa dengan mudah menggantinya dengan model baru saat masa sewa berakhir. Resiko nilai aset di akhir masa sewa ditanggung oleh lessor. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, itu ada fleksibilitas. Jadi fleksibilitas ini perjanjian sewa bisa lebih fleksibel dalam hal struktur pembayaran dibandingkan pinjaman bank. Lalu yang terakhir ada biaya lebih murah. Terkadang pembiayaan melalui sewa bisa lebih murah karena lessor mungkin mendapatkan insentif pajak yang kemudian diteruskan kepada lessor dalam bentuk biaya sewa yang lebih rendah. Oke, selanjutnya materi yang kedua yaitu keuntungan bagi pemberi sewa atau kita sebut dengan lessor. Jadi lessor ini bisa berupa bank, perusahaan leasing, independen atau perusahaan manufaktur itu sendiri. Nah, lessor ini juga bisa mendapatkan keuntungan. Ada 4 keuntungannya, yaitu yang pertama margin bunga. Jadi margin bunga ini mendapatkan keuntungan dari selisih bunga yang dibebankan. Lalu yang kedua ini mendorong penjualan. Jadi bagi produsen, misalnya perusahaan mobil, menawarkan leasing dapat meningkatkan volume penjualan produk mereka. Lalu yang ketiga ada manfaat pajak. Nah, mendapatkan keuntungan dari depresiasi aset yang dimiliki. Lalu yang keempat atau yang terakhir, ada potensi untung dari nilai residu. Jadi lessor ini berpotensi mendapat untung besar jika di akhir masa sewa, aset yang dikembalikan ternyata memiliki nilai jual kembali yang lebih tinggi dari yang diperkirakan. Baik, di sini materi selanjutnya adalah risiko utama nilai residu atau residual value. Nah, nilai residu atau residual value ini merupakan perkiraan nilai pasar dari sebuah aset seperti mobil, mesin, atau peralatan pada saat masa sewa selesai. Nah, nilai residu merupakan pondasi dari cara lessor menghitung biaya sewa bulanan yang kita bayar. Perhitungannya itu seperti ini. Yang pertama, lessor membeli aset. Misalkan sebuah perusahaan leasing membeli mobil baru seharga 400 juta. Lalu lessor menetapkan masa sewa. Mereka menawarkannya kepada Anda untuk disewa selama 3 tahun atau 36 bulan. Nah, lalu yang ketiga yaitu lessor memperkirakan nilai residu. Disinilah letak pertaruhannya. Lessor itu harus menebak setelah 3 tahun dipakai, mobil ini kira-kira laku dijual dengan harga berapa sih? Nah, katakanlah mereka optimis dan menebak nilainya adalah 250 juta. Lalu lessor ini menghitung depresiasi. Mereka menghitung selisih antara harga beli dan nilai residu.
400 juta harga beli dikurangi 250 juta nilai residu sama dengan 150 juta. Ini itu adalah total depresiasi penyusutan nilai yang diperkirakan akan dialami mobil itu selama 3 tahun. Nah, yang kelima ini lessor menghitung biaya sewa bulanan yang Anda bayar untuk menutupi total depresiasi 150 juta ditambah bunga atau keuntungan untuk lessor selama 3 tahun. Nah, jadi kesimpulannya semakin tinggi lessor memperkirakan nilai residu, misal mereka yakin mobilnya laku 300 juta, maka depresiasinya akan semakin kecil, yaitu 400 juta dikurangi 300 juta sama dengan 100 juta. Tapi jika depresiasinya kecil, biaya sewa bulanan untuk Anda juga semakin murah, atau untuk kita itu juga akan semakin murah kalau misal depresiasinya kecil. Oke, yang selanjutnya di sini ada contoh kasus GM Chevy Volt. Nah, jadi pada kasus ini tuh resiko ini sepenuhnya ditanggung oleh lessor, bukan penyewa. Penyewa hanya perlu mengembalikan mobil di akhir masa sewa. Nah, tujuan GM lessor ini, GM ingin banyak orang menggunakan Chevy Volt. Cara terbaik adalah dengan menawarkan biaya sewa bulanan yang sangat murah. Lalu strategi GM ini untuk membuat biaya sewa murah, GM itu harus memperkirakan bahwa nilai residu Chevy Volt akan sangat tinggi. Mereka berasumsi bahwa setelah 3 tahun mobil listrik bekas itu akan tetap laku mahal. Nah, lalu apa yang terjadi? Ternyata perkiraan GM itu salah total. Jadi nilai jual kembali Volt anjlok. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan. Seperti yang pertama ada pencabutan subsidi. Jadi pada teks itu menyebutkan bahwa subsidi pemerintah untuk mobil listrik baru itu dihentikan. Ini membuat harga mobil baru turun, yang otomatis menghancurkan harga mobil bekasnya. Lalu yang kedua ada teknologi baru. Ya, ini mungkin saja dalam 3 tahun itu muncul teknologi baterai baru yang membuat Volt terlihat kuno. Lalu yang ketiga ada pasokan berlebih. Nah, terlalu banyak Volt yang dikembalikan dari sewa membanjiri pasar mobil bekas. Jadi yang selanjutnya ada penyesalan nilai residu. Jadi pada penyesalan nilai residu ini, saat masa sewa 3 tahun selesai, para menyewa mengembalikan Volt mereka ke GM. GM, lessor ini memiliki ribuan mobil bekas. Mereka berharap bisa menjual setiap mobil seharga katakanlah $20.000. Nah, ini perkiraan nilai residu mereka. Namun kenyataannya mobil itu hanya laku sebesar $13.000 di pasarnya. Jadi ini sangat berbanding jauh juga dari perkiraan mereka di awal yang sebesar $20.000. Lalu yang terakhir ini ada kerugian besar. Jadi GM langsung rugi sebesar $7.000 per mobil. Mereka telah memberikan biaya sewa bulanan yang terlalu murah karena mereka terlalu optimis dengan nilai jual kembali mobilnya. Nah, kerugian ini dikalikan ribuan mobil menjadi kerugian finansial yang masif. Jadi singkatnya, resiko nilai residu adalah resiko bahwa perkiraan lessor tentang harga jual aset di masa depan ternyata salah. Jika mereka terlalu optimis, menebak terlalu tinggi untuk menarik pelanggan dengan sewa murah, mereka akan menderita kerugian besar ketika aset itu dikembalikan. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya ini ada measurement of the lease liability and lease asset. Yang pertama ada lease term. Itu beberapa sewa itu memiliki opsi perpanjangan dan harga murah, yaitu penyewa itu bisa memperpanjang sewa dengan tarif lebih rendah dari harga pasarnya. Jika selisih harga tersebut cukup besar sehingga kemungkinan besar itu opsinya akan digunakan, maka sewa itu harus mencakup periode perpanjangan tersebut. Lalu yang kedua ada lease payment. Yang pertama ada fixed payment, yaitu pembayaran sewa yang ditentukan dalam perjanjian sewa dan bersifat tetap selama jangka waktu sewa tersebut ada. Lalu yang kedua, variable payment that are based on an index or a rate, yaitu pembayaran variabel yang didasarkan pada suku bunga atau indeksnya. Yang ketiga yaitu amount guaranteed by leasee under a residual value guarantee, yaitu dengan nilai sisa yang terjamin. Penyewa itu memiliki kewajiban tidak hanya untuk mengembalikan aset sewaannya pada akhir masa sewa, tapi juga untuk menjamin bahwa nilai sisa atau nilai residu ini akan mencapai jumlah tertentu. Lalu yang keempat ada payment related to a purchase or termination option that the lessee is reasonably certain to exercise, yaitu jika sewa guna usaha membuat opsi pembelian murah yang akan dilaksanakan, biaya opsi itu dianggap sebagai bagian pembayaran sewa guna usaha.
Contoh yang nomor 2, pembayaran nomor 2 yaitu pembayaran sewa tahunan 1 juta per tahun jika indeks harga 100 pada 1 Januari 2022 dan meningkat menjadi 104 pada 1 Januari 2023. Berapa pembayaran 1 Januari 2023? Itu pembayaran variabelnya pada 1 Januari 2023 adalah 1.040.000 yang didapat dari 1 juta sebagai pembayaran sewa tahunan awal per tahun tadi dikalikan dengan 1,04 yaitu kenaikannya. Jadi pembayaran tambahan sebesar 40.000 yang didapat ini tuh diakui sebagai beban periode terjadinya. Lalu contoh yang nomor 4, contoh pembayaran nomor 4 yaitu perusahaan Cabrera itu menyewa gedung dan tanah dari Worldwide Leasing selama 6 tahun dengan cicilan bulanan sebesar 10.000. Kontrak sewa itu memungkinkan Cabrera mengakhiri sewa setelah 2 tahun dengan total pembayaran sebesar 140.000. Pada masa awal sewa cukup dipastikan Cabrera itu tidak akan melanjutkan sewanya lebih dari 2 tahun. Jadi, Cabrera itu harus memasukkan biaya opsi terminasi dalam perhitungan nilai kini liabilitas sewanya. Dengan demikian, total pembayaran sewa yaitu sebesar 10.000 tadi, cicilan bulanannya dikali dengan 2 tahun atau 24 bulan, ditambah dengan total pembayaran akhir sebesar 140.000 menjadi total pembayaran sewa yang harus dibayar oleh Cabrera yaitu 380.000. Lalu selanjutnya, subsequent lease accounting, yaitu metode bunga efektif itu digunakan untuk membagi setiap pembayaran sewa menjadi bagian pokok dan bagian bunga. Metode ini tuh membuat beban bunga tiap periode itu tetap proporsional terhadap sisa kebijakan sewa. Biasanya, gabungan beban bunga dan penyusutan aset hak guna itu lebih tinggi di awal masa sewa dan menurun di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya ada lease accounting example 1, yaitu yang pertama diketahui jangka waktu sewa 5 tahun, perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan dan mewajibkan pembayaran sewa sebesar $20.711,11 di awal setiap tahun atau biasa disebut dengan annuity to basis. Lalu yang kedua, backhoe itu memiliki fair value 100.000 pada awal masa sewa. Estimasi umur ekonomis 5 tahun dan guaranteed residual value 5.000. Nah, Ivanhoe itu memperkirakan bahwa kemungkinan besar nilai residu yang diharapkan pada akhir masa sewa lebih besar dari nilai yang dijamin sebesar 5.000. Lalu yang ketiga, perjanjian sewa tidak memiliki opsi perpanjangan. Yang keempat, tingkat pinjaman tambahan Ivanhoe adalah 5% per tahun. Yang kelima, Ivanhoe menyusutkan berdasarkan metode garis lurus. Lalu yang keenam, CNH itu menetapkan tarif sewa tahunan untuk memperoleh tingkat pengembalian sebesar 4% per tahun. Dan Ivanhoe itu mengetahui tarif ini. Jadi yang pertama yaitu Ivanhoe menghitung liabilitas sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai right of use asset sebagai fair value dari pembayaran sewanya, yaitu kapitalismenya sama dengan itu 20.711,11 yang merupakan pembayaran sewa dikali dengan present value annuity due-nya yaitu 5,4%. Menjadi 20.711,11 dikali 4,62990 sama dengan untuk kapitalismenya menjadi 95.890,35. Lalu Ivanhoe itu mencatat list dalam pembukuannya seperti berikut, yaitu 1 Januari 2022 right of use 95.890,35 di debit dan list liability sebesar 95.890,35 di kredit. Lalu selanjutnya, Ivanhoe mencatat pembayaran sewa untuk tahun pertama yaitu pada Januari 2022, list liability sebesar 20.711,11 di debit dan cashnya 20.711,11 di kredit. Lalu yang selanjutnya, dengan metode bunga efektif, fungsi kewajiban yang belum dibayar itu ditunjukkan dalam list amortization schedule-nya, yaitu yang diketahui di kolom A, pembayaran sewa itu disyaratkan dalam sewa, yaitu yang sebesar 20.711,11 tadi. Lalu untuk kolom B, yaitu 4% dari saldo sebelumnya, kecuali untuk tanggal 1 Januari 2022, karena adalah annuity itu tidak ada waktu yang berlalu pada tanggal pembayaran pertama dan karena itu tidak ada bunga yang timbul. Lalu untuk kolom bagian C yaitu A dikurangi dengan B, lalu untuk D yaitu saldo sebelumnya dikurangi dengan kolom C. Lalu Ivanhoe itu mencatat beban bunga untuk tahun pertama sewa yaitu pada tanggal 31 Desember 2022 mencatat interest expense sebesar 3.007,17 di debit dan list liability sebesar 3.007,17 di kredit.
Lalu penyusutan right of use asetnya selama 5 tahun dengan menerapkan metode garis lurus yang dicatat pada 31 Desember 2022 yaitu depreciation expense sebesar 19.178,07 di debit dengan right of use asetnya sebesar 19.178,07 di kredit. Nah, angka 19.178,07 ini tuh didapat dari yang diketahui kapitalismenya tadi yang sebesar 95.895,35 dibagi dengan jangka waktu sewanya yaitu 5 tahun, maka menghasilkan 19.178,07. Lalu, Ivanhoe membuat laporan posisi keuangan yang terkait dengan transaksi sewa pada tanggal 31 Desember 2022. Pada bagian non-current asset yaitu right of use asset sebesar 76.712. Pada bagian current liabilities yaitu lease liabilities sebesar 20.711 dan pada bagian non-current liabilities yaitu lease liability sebesar 57.475. Pada tanggal 31 Desember 2022, laporan laba rugi menyajikan expenses yaitu interest expense-nya sebesar 3.007 dan depreciation expense di right of use asset sebesar 19.178. Kemudian, Ivanhoe mencatat pembayaran sewa kedua sebagai berikut. Jurnal pada tanggal 1 Januari 2023 yaitu lease liability pada kas sebesar 20.711. Apabila Ivanhoe membeli peralatan dari CNH pada akhir masa sewa dengan harga 5.000 dan diestimasi nilai sisa manfaat peralatan adalah 2 tahun, maka Ivanhoe membuat jurnal pada 1 Januari 2027 yaitu equipment pada kas sebesar 5.000. Selanjutnya yaitu list accounting example 2. Dalam sewa CNH Ivanhoe, jika expected residual value lebih rendah dari guaranteed residual value, selisihnya dicatat sebagai tambahan pembayaran sewa sebesar 2.000 dalam list liability dan right of use asset. Seperti yang tertera dalam aset, Ivanhoe mencatat kapitalisasi amount dengan rate sebesar 4%. Present value of 5 annual rental payment-nya sebesar 95.890. Sedangkan present value of portable residual value payment-nya sebesar 1.643. Jadi lease liability atau right of use asetnya sebesar 97.534. Lalu, Ivanhoe membuat entry untuk mencatat sewa dan pembayaran pertama pada 1 Januari 2022 yaitu right of use asset pada lease liability sebesar 97.534 dan lease liability pada kas sebesar 20.711. Kemudian, Ivanhoe membuat lease amortization schedule seperti yang tertera pada tabel yang sudah saya sajikan. Nah, pada tabel bagian A yaitu annual lease payment itu didapatkan dari lease payment sesuai dengan ketentuan sewa. Kemudian yang pada tabel bagian B yaitu interest of liability itu didapatkan dari 4% dari saldo sebelumnya pada bagian D, kecuali untuk 1 Januari 2022 karena merupakan annuity due. Tidak ada waktu yang berlalu tanpa tanggal pembayaran pertama sehingga interest belum terakru. Lalu pada kolom bagian C itu dihasilkan dari hasil A dikurangi dengan hasil B, dan pada kolom bagian D itu dihasilkan dari saldo sebelumnya dikurangi dengan kolom bagian C. Lalu kemudian Ivanhoe membuat jurnal perbandingan guarantee residual value di mana yang satunya itu dengan expected payment-nya sebesar 2.000
Sedangkan yang satunya lagi itu no expected payment. Nah, pada kerugian nilai sisa, misalnya karena perawatannya kurang baik terhadap alat berat Beckhoy, Ivanhoe, dan CNH setuju untuk menetapkan bahwa nilai wajar peralatan tersebut adalah 0 di saat Ivanhoe mengembalikan alat berat Beckhoy kepada CNH pada 1 Januari 2027. Pada kasus ini, Ivanhoe melaporkan kerugian sebesar 3.000. Berdasarkan skenario pembayaran yang diharapkan, Ivanhoe membuat jurnal loss on lease sebesar 3.000 dari 5.000 dikurangi 2.000 pada kas sebesar 3.000. Bila bukan berdasarkan skenario pembayaran yang diharapkan, maka Ivanhoe membuat jurnal loss on lease pada kas sebesar 5.000. Di situ karena tidak ada kerugian. Lalu kemudian pada opsi tawaran membeli, memungkinkan penyewa untuk membeli properti sewa dengan harga tertentu yang biasanya nilainya lebih rendah dibandingkan nilai wajar masa datang aset tersebut. Yang pertama, penyewa harus meningkatkan nilai kini dari pembayaran sewa melalui nilai kini dari harga opsi, dan yang kedua, mempengaruhi akuntansi melalui cara yang sama seperti nilai sisa yang dijamin dengan nilai yang paling memungkinkan untuk dimiliki. Selanjutnya yaitu Lease Accounting Example 3. Nilai sisa yang tidak dijamin atau unguaranteed residual value. Misalkan Hardway Disposal sebagai penyewa dan Marks and Spencer sebagai penyewa menandatangani perjanjian sewa pada 1 Januari 2019. Dalam perjanjian tersebut, Hardway memberikan hak pakai atas salah satu standar Carbo compactor untuk digunakan di salah satu toko milik M&S. Informasi yang relevan yaitu yang pertama, masa sewa yaitu 3 tahun tidak dapat dibatalkan dengan pembayaran sewa 17.620 di awal setiap tahun. Yang kedua, compactor memiliki harga pokok dan nilai wajar sebesar 60.000, umur ekonomisnya 7 tahun, dan nilai sisa sebesar 12.000 yang tidak dijamin. Yang ketiga, tidak ada opsi pembaruan dan peralatan dikembalikan kepada Hardway pada akhir masa sewa. Dan yang terakhir, suku bunga implisit pesewa tidak diketahui sehingga M&S menggunakan suku bunga pinjaman. Kemudian menghitung nilai kini dari pembayaran sewa bagi M&S pada kondisi ini adalah sebesar 49.924 dari 17.620 dikali dengan PVF-nya. Liabilitas sewa sebesar 49.924 tidak termasuk berbagai pembayaran yang berkaitan dengan nilai sisa yang tidak dijamin. M&S kemudian membuat jurnal pada 1 Januari 2022 yaitu Right of Use Asset pada lease liability sebesar 49.924 dan lease liability pada kas besar 17.620. Kemudian M&S membuat list amortization schedule caranya sama seperti di example 2 dan membuat jurnal seperti yang terdapat pada gambar tersebut. Lalu sewa dengan nilai rendah dan berjangka pendek. IASB memberikan pengecualian untuk melakukan kapitalisasi pada seluruh jenis sewa. Yang pertama, sewa bernilai rendah atau low value leases. Aset yang diperjanjikan memiliki nilai 5.000 atau lebih rendah. Penyewa dapat memilih untuk mencatat pembayaran sewa sebagai beban pada saat terjadi. Di slide ini kita akan membahas mengenai short term leases yang ditujukan kepada penyewa untuk pengakuan awal, aset, dan juga kewajiban. Nah, prinsipnya adalah capitalize hampir semua kontrak sewa. Untuk short term leases ini juga ada pengecualian bagi masa sewa kurang lebih sama dengan 12 bulan, yaitu masuk ke sewa jangka pendek yang nilai wajar asetnya itu kurang dari $5.000. Untuk studi kasus sewa jangka pendek, terdapat kontrak dari sewa crane selama 6 bulan ditambah dengan opsi perpanjangan 3 bulan yang merupakan situasi yang menggunakan masa sewa efektif selama 9 bulan atau kurang dari 12 bulan, sehingga kesimpulannya
mendapatkan pengecualian yaitu dengan tidak perlu mencatat aset ataupun liabilitas. Kemudian ada masa sewa efektif yaitu 15 bulan atau lebih dari 12 bulan. Dengan kesimpulan harus mencatat aset hak guna dan juga kewajiban sewa. Nah, dampaknya pada laporan laba rugi untuk metode lama operating itu beban sewa rata setiap periode. Kemudian untuk metode baru atau finance lease itu beban front loaded. Nah, beban bunga ini nantinya akan menurun, kemudian beban penyusutan tetap. Kemudian dampak pada EBITDA yaitu meningkat karena beban sewa, bunga dan penyusutan tidak termasuk dengan EBITDA. Kemudian pada slide ini juga merupakan short term leases tetapi untuk pemberi sewa. Nah, untuk yang pertama ada finance lease, itu adalah jika kontrol aset pada dasarnya dialihkan ke leasee. Kemudian untuk operating lease itu adalah jika kontrol aset tetap pada leaser. Lalu ada 5 kriteria finance lease. Yang pertama yaitu transfer kepemilikan aset ke lease di akhir sewa. Kemudian yang kedua, opsi beli yang hampir pasti dijalankan dalam artian harga murah. Kemudian ada masa sewa lebih dari sama dengan 75% dari sisa umur ekonomi aset. Lalu yang keempat adalah nilai sekarang pembayaran sewa lebih dari sama dengan 90% nilai wajar aset. Dan yang terakhir yang kelima yaitu aset khusus yang tidak ada penggunaan alternatif bagi leaser. Kemudian di sini ada rumus dari pembayaran sewa yaitu nilai wajar aset dikurangi dengan present value nilai sisa yang kemudian nanti hasilnya dibagi dengan faktor anuitas. Untuk contoh soalnya terdapat nilai wajar sebesar 100.000, kemudian ada nilai sisa sebesar 5.000 dengan implicit rate 4% dan jangka waktu 5 tahun yang nanti kemudian dihitung menghasilkan 20.711,11 euro. Kemudian bagaimana untuk pencatatannya? Nah, untuk pencatatannya ini dibagi lagi menjadi 2 seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu yang pertama untuk finance lease, catat piutang sewa, kemudian akui pendapatan bunga menggunakan metode efektif. Nah, untuk sales type ini akui laba rugi di awal. Nah, pada operating lease aset tetap di neraca, kemudian akui pendapatan sewa dan juga beban penyusutan secara garis lurus. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, di sini ada list classification, sales type list. Jadi, sama seperti pada pihak list, lessor itu juga harus mengklasifikasikan perjanjian sewa menjadi finance lease atau operating lease. Nah, perbedaan utamanya itu terletak pada apakah kontrol atau kepemilikan aset secara substansial itu berpindah ke lease. Jika iya, maka disebut finance lease. Tetapi jika tidak, maka itu operating lease. Nah, di sini ada 5 kriteria untuk menentukan apakah lease itu termasuk finance lease. Nah, yang pertama adalah transfer of ownership test, yaitu apakah kepemilikan aset ini berpindah ke lease di akhir masa sewa. Nah, yang kedua ada purchase option test, apakah ada opsi pembelian dengan harga murah atau bargain purchase option. Yang ketiga ada lease term test, di mana masa sewa ini mencakup sebagian besar umur ekonomis aset. Misalnya itu biasanya 75% atau lebih. Nah, yang keempat ada present value test. Jika nilai kini pembayaran sewa mencapai 90% atau lebih dari nilai wajar aset. Nah, yang kelima ada alternative use test, yaitu apakah aset tersebut tidak bisa digunakan lagi oleh lessor setelah masa sewa ini berakhir. Nah, kalau salah satu dari 5 tes ini terpenuhi, maka list tersebut ini dikategorikan sebagai finance lease. Sebaliknya, jika tidak ada yang terpenuhi, maka dikategorikan sebagai operating lease. Nah, jadi dalam ilustrasi, perusahaan CNH menyewakan sebuah beko kepada Ivanhoe dengan nilai wajar 100.000 euro dan biaya perolehan sebesar 85.000 euro. Nah, sewa ini dilakukan untuk seluruh umur ekonomis aset dengan tingkat bunga 4% dan nilai residu dijamin sebesar 5.000 euro. Nah, karena nilai kini seluruh pembayaran lease hampir sama dengan nilai wajar aset dan masa sewanya juga mencakup umur ekonomisnya, maka transaksi ini diklasifikasikan sebagai sales type lease. Artinya bagi CNH ini dianggap sebagai penjualan secara kredit. Nah, jadi pencatatannya itu lease receivable dan cost of goods sold pada debit sebesar 100.000 dan 85.000. Kemudian sales revenue sebesar 100.000 pada kredit dan inventory sebesar 85.000 pada kredit. Nah, selanjutnya CNH menghitung lease receivable, yaitu nilai kini dari semua pembayaran sewa dan residual value. Nah,
Lease receivable ini dihitung dari PV seluruh pembayaran sewa dan PV residual value. Lease receivable sama dengan PV seluruh pembayaran sewa ditambah PV residual value. Nah, ini menunjukkan hak tagih lessor selama masa sewa. Nah, total lease receivable-nya ini adalah 100.000 euro. Kemudian dibuatlah jadwal amortisasi untuk memisahkan bagian bunga dan pokok dari setiap pembayaran. Nah, bunga ini dihitung sebesar 4% dari saldo lease receivable dan menurun setiap tahun karena pokok piutangnya itu berkurang. Hal ini menggambarkan konsep effective interest method. Bunga diakui secara proporsional terhadap saldo piutang yang tersisa. Nah, selanjutnya pada 1 Januari 2022, CNH ini mencatat pembayaran pertama dari Ivan House sebesar 20.711,11 yang dicatat sebagai cash pada lease receivable. Nah, pada akhir tahun, CNH ini mengakui pendapatan bunga sebesar 3.171,56 euro yang dicatat sebagai lease receivable pada debit dan interest revenue dalam kredit. Nah, selanjutnya ada penyajian laporan keuangan. Nah, di neraca, CNH ini menampilkan piutang sewa atau lease receivable sebagai current asset dan non-current asset. Nah, current asset ini bagian yang akan diterima di tahun depan, sedangkan non-current asset itu adalah sisa piutang jangka panjang. Nah, di sini current assetnya itu sebesar 20.711,11 euro dan non-current assetnya itu sebesar 61.749,34 euro. Nah, sedangkan pada laporan laba rugi atau income statement, CNH ini menampilkan sales revenue sebesar 100.000 euro, cost of goods sold sebesar 85.000, dan interest revenue sebesar 3.171,56. Nah, total laba CNH di tahun pertama ini adalah 18.171,56 euro. Nah, pada tahun kedua, jurnalnya itu juga sama dengan tahun pertama, yaitu cash sebesar 20.711,11 euro pada lease receivable sebesar 20.711,11. Dan pada bulan Desember, itu lease receivable sebesar 2.469,97 pada interest revenue sebesar 2.469,97. Nah, proses ini berlanjut setiap tahun hingga masa sewanya ini berakhir. Setelah 5 tahun, piutang sewa habis dan aset kembali ke CNH dengan nilai residu. Nah, untuk materi selanjutnya adalah lessor accounting for residual value dan operating lease. Nah, dalam contoh diberikan antara Ivanhoe dan CNH itu dijelaskan bagaimana pencatatan akuntansi itu dilakukan oleh pihak lessor dalam perjanjian sewa pembiayaan, baik untuk residual value yang dijamin maupun yang tidak dijamin. Nah, di sini yang pertama itu ada list dengan guaranteed residual value. Nah, CNH sebagai lessor menjamin nilai residu sebesar 5.000 euro pada akhir masa sewa. Nah, dalam menghitung jumlah yang harus dipulihkan dari pembayaran sewa nilai kini, present value dari nilai residu dikurangkan dari nilai wajar aset sewaan sebesar 100.000 euro. Nah, nilai kini residu itu sama dengan 5.000 euro dikalikan 0,82 sama dengan 4.109,65 euro. Nah, jumlah yang harus dipulihkan melalui pembayaran sewa yaitu 100.000 euro dikurangi dengan nilai kini residu, yaitu sama dengan 95.890,35 euro. Nah, agar lessor memperoleh tingkat pengembalian 4% per tahunnya, dilakukan 5 kali pembayaran sewa tahunan pada awal tahun masing-masing sebesar 20.711,11 euro. Nah, setiap tahun CNH ini mengakui pendapatan bunga atau interest revenue atas saldo piutang sewa, misalnya sebesar 2.469 euro pada tahun 2023 dan 192 euro pada tahun 2026. Nah, ketika aset dikembalikan pada tanggal 1 Januari 2027, CNH ini mencatat aset tersebut sebagai persediaan sebesar nilai residu, yaitu 5.000 euro. Nah, selanjutnya ini adalah ada perbedaan antara guaranteed dan unguaranteed residual value. Nah, jadi meskipun laba kotor atau gross profit yang diakuinya itu sama, yaitu sebesar 15.000 euro, perlakuan akuntansi pada saat awal sewanya itu berbeda. Nah, pada guaranteed residual value, CNH itu mengetahui bahwa akan menerima nilai residu penuh, sehingga nilai penjualan dan harga pokok
penjualan atau HPP-nya itu dicatat sebesar 100.000 euro dan 85.000 euro. Nah, pada unwarranted residual value terdapat ketidakpastian apakah nilai residunya itu akan terrealisasi. Maka nilai penjualan dan HPP dikurangi dengan nilai residu sebesar 4.109,65 euro menjadi 95.890,35 euro untuk penjualan dan 80.890,35 euro untuk HPP. Nah, yang selanjutnya adalah jurnal transaksi CNH. Jadi selama periode sewa, CNH ini membuat jurnal sebagai berikut. Pada awal sewa tahun 2022, mereka mencatat penjualan aset dan piutang sewa. Sedangkan pada awal tahun mencatat penerimaan kas dari pembayaran sewa. Pada akhir tahun mengakui pendapatan bunga atas piutang sewa. Sedangkan akhir masa sewa yaitu mencatat pengembalian aset atau residu ke persediaan baik dalam bentuk nilai residu terjamin maupun tidak terjamin. Nah, materi yang selanjutnya adalah lessor accounting for operating lease. Nah, di sini ada contoh langsung. Jadi perjanjian sewa ini berlangsung selama 3 tahun dengan pembayaran tahunan sebesar 17.620 pounds. Dibayar pada awal tahun untuk aset berupa kompaktor dengan nilai perolehan sebesar 60.000 pounds, nilai residu tidak dijamin 12.000 pounds, umur ekonomis 5 tahun, tingkat pengembalian itu sebesar 6%. Nah, di sini pada perhitungan menunjukkan nilai kini residu sebesar 10.075,44 pounds yang didapat dari 12.000 pounds dikali 0,83962. Selanjutnya jumlah yang harus dipulihkan melalui pembayaran sewa yaitu 60.000 pounds dikurangi 10.075 pounds sama dengan 49.924 pounds. Nah, 3 kali pembayaran tahunan pada awal tahun untuk mencapai 6% yaitu sebesar 17.620 pounds. Jadi dengan demikian lessor ini akan menerima 3 kali pembayaran sewa sebesar 17.620 pounds ditambah dengan nilai residu tidak terjamin sebesar 12.000 pounds pada akhir masa sewa. Nah, yang secara total ini memberikan tingkat pengembalian 6% per tahunnya. Pada bagian lease classification test operating lease dijelaskan bahwa dalam metode sewa operasi itu pihak lessor tetap memiliki pemilik aset yang disewakan dan mencatat aset tersebut di laporan posisi keuangan. Pendapatan sewa diakui secara garis lurus setiap periode, sementara aset yang disewakan itu tetap disusupkan oleh lessor selama masa manfaatnya. Kemudian, pada subbagian underlying concept dijelaskan bahwasanya karena kepemilikan aset tetap berada pada lessor, maka lessor bertanggung jawab untuk melakukan penyusutan atas aset tersebut sepanjang umur ekonomisnya. Nah, contohnya pada kasus sewa antara Hathaway dan MNS setiap tanggal 1 Januari tahun 2022, 2023, dan 2024, Hathaway mencatat penerimaan kas sebesar 17.620 sebagai unearned lease revenue, yang kemudian diakui sebagai lease revenue pada akhir tahun berjalan. Nah, selain itu, Hathaway juga mencatat beban penyusutan sebesar 24.000 menggunakan metode double declining balance dari aset senilai 60.000 dengan umur ekonomis 5 tahun. Pihak lain yang berkaitan dengan perjanjian sewa seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak juga dicatat sesuai dengan periode terjadinya. Secara keseluruhan, metode ini tuh menunjukkan bahwa lessor tetap mengendalikan dan mencatat aset sewaan serta pendapatannya selama masa sewa berlangsung. Pada bagian Special Lease Accounting Problems, dijelaskan bahwa dalam akuntansi sewa terdapat beberapa kondisi khusus yang dapat menimbulkan masalah pencatatan, terutama yang berkaitan dengan penyesuaian sewa atau lease adjustment, serta penyajian dan pengungkapan informasinya di laporan keuangan. Hal ini penting karena setiap jenis perjanjian sewa itu bisa memiliki karakteristik yang berbeda.
sehingga perlakuan akuntansinya pun harus disesuaikan agar mencerminkan nilai aset dan kewajiban serta secara akurat. Nah, selanjutnya pada subbab Other List Adjustment dijelaskan bahwasanya terdapat 3 penyesuaian utama yang memengaruhi pengukuran aset dan liabilitas sewa, yaitu executory costs, less prepayments and incentives, serta initial direct cost. Executory cost merupakan biaya rutin seperti pajak properti dan asuransi yang timbul dari kepemilikan aset sewaan. Perlakuan terhadap biaya ini bergantung pada struktur sewa. Jika sewa bersifat grossless, maka biaya tersebut sudah termasuk dalam pembayaran sewa dan dihitung sebagai bagian dari kewajiban sewa. Sebaliknya, jika sewa itu bersifat netless, penyewa membayar biaya tersebut secara terpisah kepada pihak ketiga atau pemberi sewa, dan biaya ini dicatat sebagai pengeluaran pada periode terjadinya. Sebagai contoh, dalam kasus Ortiz, perusahaan menyewa ruang retail dengan pembayaran 15.000 per bulan selama 2 tahun. Brian sebagai pemberi sewa menanggung biaya pajak dan asuransi sebesar 1.500 per bulan. Jika kontrak sewa itu mereka bersifat grossless, maka biaya tersebut termasuk dalam pembayaran sewa dan masuk ke perhitungan kewajiban sewa. Namun, jika bersifat netless, Ortiz harus mengganti biaya itu secara terpisah dan mencatatnya sebagai biaya variabel yang tidak memengaruhi aset hak guna atau right of use asset. Nah, selain itu, pada less prepayments and incentive dijelaskan bahwa dalam menentukan nilai aset hak guna, perusahaan itu menyesuaikan jumlah liabilitas sewa dengan beberapa komponen. Pembayaran sewa di muka akan menambah nilai aset hak guna, sedangkan insentif yang diterima dari pemberi sewa akan menguranginya. Biaya langsung awal seperti biaya negosiasi atau komisi agen juga akan menambah nilai aset hak guna. Rumus sederhananya yaitu initial less liability ditambah prepaid payments dikurangi insentif ditambah initial direct cost sama dengan right of use asset. Terakhir, pada initial direct cost dijelaskan bahwa biaya ini merupakan biaya tambahan yang hanya muncul karena adanya perjanjian sewa. Biaya seperti komisi agen, biaya hukum, atau biaya negosiasi termasuk dalam kategori ini. Sedangkan biaya internal yang tidak secara langsung berkaitan dengan kontrak sewa tidak termasuk. Secara keseluruhan, bagian ini menekankan bahwasanya penting mengenali setiap komponen biaya dalam perjanjian sewa agar nilai aset dan kewajiban sewa yang diakui dalam laporan keuangan itu benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Selanjutnya, materi ini membahas tentang biaya langsung awal atau initial direct cost dan perlakuan akuntansinya dalam sewa. Biaya langsung awal merupakan biaya yang muncul secara langsung akibat negosiasi dan pelaksanaan kontrak sewa. Biaya ini dimasukkan ke dalam aset hak guna atau right of use asset, namun tidak dicatat sebagai bagian dari kewajiban sewa. Contohnya adalah komisi penjualan, biaya hukum karena eksekusi kontrak, serta biaya penyusunan dokumen sewa setelah perjanjian berjalan. Sementara itu, biaya seperti gaji karyawan, iklan, atau penyusutan tidak termasuk karena tidak timbul secara langsung dari transaksi sewa. Pada pihak lessor, pengakuan biaya langsung awal tergantung jenis sewanya. Untuk operating lease, biaya tersebut ditangguhkan dan diamortisasi sebagai beban selama masa sewa. Sedangkan untuk finance lease, biaya langsung awal diakui di awal kontrak bersamaan dengan pengakuan laba penjualan. Jika tidak ada laba, maka biaya ini ditangguhkan dan dialokasikan selama masa sewa. Biaya internal seperti iklan atau administrasi tidak termasuk karena akan tetap timbul meskipun kontrak sewa itu tidak terjadi.
Selanjutnya, dalam penyajian laporan keuangan, baik lessee maupun lessor memiliki cara yang berbeda. Lessee melaporkan aset, hak guna, dan kewajiban sewa di laporan posisi keuangan, serta beban depresiasi dan beban bunga di laporan laba rugi. Sedangkan lessor, jika menggunakan finance lease, menghapuskan aset sewa dan mencatat piutang sewa disertai pendapatan bunga atau laba penjualan. Untuk operating lease, aset itu tetap masih diakui di neraca dan pendapatan sewa diakui secara garis lurus dengan penyusutan sebagai beban. Selain itu, perusahaan itu wajib melakukan pengungkapan atau disclosure yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, seperti menjelaskan jenis sewa, penentuan pembayaran variabel, opsi perpanjangan kontrak, serta total biaya sewa dan jatuh tempo kewajiban. Sebagai contoh, dalam illustration 21.39 dalam laporan tahunan Air France digunakan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan besar itu mengungkapkan rincian sewa, termasuk nilai aset hak guna, beban bunga, depresiasi, dan analisis kewajiban sewa dalam laporan keuangannya. Pada ilustrasi 21.40 yang memberikan contoh pengungkapan sewa oleh Trinity Biotech PLC, sebuah perusahaan asal Irlandia, standar akuntansi mengharuskan pihak lessor menyajikan informasi mendetail tentang pendapatan sewa, nilai aset yang disewakan, nilai residu, serta resiko yang mungkin timbul dari aktivitas penyewaan. Tujuannya ialah agar laporan keuangan mencerminkan secara transparan risiko dan manfaat yang diperoleh lessor serta memberikan informasi yang lebih akurat kepada investor dan pengguna laporan keuangan. Penerapan IFRS 16 menandai perubahan besar dalam akuntansi sewa. Jika sebelumnya sewa operasi tidak diakui dalam neraca, maka sekarang semua sewa jangka panjang wajib diakui sebagai aset hak guna dan kewajiban sewa. Akibatnya, total aset dan total utang perusahaan meningkat secara signifikan, bahkan mencapai triliunan dolar secara global. Industri yang paling berdampak adalah penerbangan, retail, dan penerbitan, karena perusahaan-perusahaan itu di sektor ini sangat bergantung pada aset sewaan dalam kegiatan operasionalnya. Penerapan IFRS 16 juga berpengaruh terhadap analisis keuangan perusahaan. Di sisi profitabilitas, return on asset menurun karena total aset meningkat. Namun, EBITDA meningkat karena beban sewa kini dipisahkan menjadi bunga dan depresiasi. Dari sisi solvabilitas, perusahaan terlihat lebih berutang karena kewajiban sewa kini muncul dalam neraca. Berdasarkan survei PwC terhadap 3.000 perusahaan global, rata-rata peningkatan utang mencapai 58% dengan dampak tertinggi di sektor retail dan transportasi yang paling banyak menggunakan aset sewaan. IFRS 16 juga berdampak pada aspek organisasi dan operasional. Peningkatan nilai aset dapat menyebabkan kenaikan pajak properti dan ukuran kinerja berbasis aset seperti ROA perlu disesuaikan kembali. Beberapa perusahaan juga harus meninjau ulang perjanjian pinjaman dan kontrak pemerintah karena perubahan rasio keuangan. Selain itu, diperkenalkan konsep sale leaseback, yaitu ketika perusahaan menjual asetnya untuk mendapatkan kas, tetapi tetap menyewa kembali aset tersebut agar bisa digunakan. Jika kontrol atas aset berpindah ke pihak pembeli, maka transaksi tersebut diakui sebagai penjualan. Namun, jika kontrol tidak berpindah, maka dianggap sebagai pembiayaan. Contoh nyatanya adalah perusahaan Stora Enso yang menjual gedungnya ke Deutsche Bank dan mencatat laba karena memenuhi kriteria penjualan yang sah. Melalui perubahan ini, IFRS 16 mendorong transparansi dan menunjukkan posisi ekonomi perusahaan secara lebih realistis. Uji klasifikasi sewa. Pengaturan ini dicatat sebagai penjualan, bukan penjualan yang gagal karena sewa balik tidak menghilangkan kendali aset kembali kepada JAL. Artinya hanya hak pakai selama 7 tahun yang diberikan melalui sewa beli. Entry perbandingan untuk jurnal sewa kembali untuk les dan lessor. Sebagaimana ditunjukkan, JAL mengamortisasi liabilitas sewa dan mendeskripsi aset hak guna yang mengakibatkan beban bunga dan depresiasi. Citi Capital
tetap mengakui aset tersebut dalam laporan posisi keuangan dan mengakui pendapatan saya dalam jumlah yang sama berdasarkan garis lurus. Di setiap periode, City Capital umumnya mendeskripsi aset sewaan berdasarkan garis lurus. Akuntansi penyewa atau pemberi sewa. Akuntansi untuk kebijakan kewajiban sewa dan piutang sewa didasarkan pada jumlah yang dilaporkan dalam jadwal amortisasi.